di awal surat Al-Kahfi disampaikan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah, dan Allah sendiri juga memuji dirinya karena Dia telah memberi kenikmatan yang sangat besar kepada manusia, yang menurunkan Alkitab kepada hambanya. Dan Alkitab itu diorientasikan, diinginkan oleh Allah tidak pernah bengkok. Kalau kemarin kita mendengar ada ratusan, 100 orang lebih di sebuah negara yang menganut, mayoritas penduduk negara itu menganut bukan Islam. Itu 100 lebih orang itu datang ngelawat, takziah. Yang dimakamkan adalah seekor buaya. Bajul meninggal, bajul mati, itu dikubur lebih mulia daripada manusia. Dimuliakan sebegitunya. Padahal dulu-dulu banyak mengadakan pembantaian kepada manusia yang beragama Islam. Dikeroyok, manusia yang beragama Islam itu banyak, dikeroyok lebih banyak orang lagi. Dan itu negaranya, kepala negara dan pejabat-pejabatnya diam saja, melihat rakyatnya mengeroyok Muslim yang sebenarnya banyak, tapi masih kalah banyak dengan mayoritas penduduk itu. Nah, begitu itu karena agama mereka agama bengkok. Sehingga ya begitu, bahkan kemarin sekitar 5-7 bulan yang lalu ada video yang beredar, ada 2 orang Muslim dikeroyok sekian orang, sekitar 5 atau 10 orang bersenjata parang atau pedang yang panjang itu ya, dibacoi begini, seperti kita membacoi apa itu, kurban, daging kurban itu, belum meninggal itu dibacoi, videonya nampak betul, dibacoi begitu sampai syahid. Nah, begitu itu loh, akal hati yang tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih jahat dibanding binatang ternak. Kemarin di sebuah tempat ada yang mengatakan animal better than binatang ternak lebih baik daripada polisi di sana, di negeri antah barantah itu disebutkan begitu, ada spanduk yang begitu itu. Kenapa? Karena syarifnya, polisi, oknum polisinya kemarinnya membantai orang-orang yang berkerumun. Nah, begitu itu akal hati yang tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga bengkok. Orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an insyaallah hidupnya lurus, langkah-langkahnya dimotivasi untuk selalu berhati-hati dalam melangkah, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jam, hari-harinya dilalui dengan kehati-hatian dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Yang kedua, cerita-cerita tentang bengkok ya. Mudah-mudahan dengan ditampilkannya cerita-cerita tentang bengkok ini, kita termotivasi untuk menjadi orang yang lurus. Langkah-langkah kita hiasi dengan langkah-langkah yang berhati-hati dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah negeri antah barantah sana diadakan penugasan belajar. Jenderal-jenderal kepolisian ditugaskan belajar ke negeri lain, yang negeri itu falsafah bangsanya, falsafah hidup bangsanya tidak mempercayai hari akhirat. Yang diorientasikan hidupnya itu sukses duniawi, banyak uang, banyak kekuasaan, banyak wilayah, bangga dengan wilayah yang luas. Begitu itu menghalalkan segala cara untuk
melanggengkan kekuasaan atau mencari kekuasaan, mencari jabatan, itu menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena nggak mempercayai kehidupan akhirat, nggak mempercayai ada sanksi-sanksi di akhirat nanti. Sehingga ya bengkok itu tadi. Nah, negara itu menugaskan jenderal-jenderal bintang satunya ke sana untuk belajar, tugas belajar ke sana. Pulang menjadi jenderal yang membackingi di sana loh ya, di negeri antah barantah sana, membackingi perjudian, membackingi pengedar narkoba. Terus nggak cocok dengan anak buahnya dibunuh. Nggak cocok dengan oposisi juragannya, laskar oposisi itu dibunuh, dibantai. Kenapa? Ya sebelumnya dididik oleh orang-orang yang tidak percaya kepada negeri akhirat itu. Terus di tempat yang lain, habis membantai rakyatnya sendiri yang berkerumun itu tadi, minta maafnya dengan cara bersujud. Bersujud enggak kepada Allah, ya apel begitu, seperti upacara begitu itu, bersujud karena ingin minta maaf kepada orang-orang yang keluarganya korban pembantaian yang dilakukan oleh krunya itu tadi. Nah, begitu itu bengkok-bengkok yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Ya itu tadi, jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran. Kehidupannya yang penting gue menang, yang penting aku senang. Orang lain susah persetan. Nah, begitu itu bengkok yang kita sebagai umat Islam yang rajin sholat Jum'ah harus menghindarinya. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah yang lain membudayakan suap, sehingga dulu belum ada suap itu. Ya nyaman, hidupnya nyaman. Setelah dibudayakan suap, ada orang yang amal jariah kejelekan, jariah kejahatan, diburui nyuap agar sukses dunia, bisa menjabat ini dan itu, diburui nyuap. Sehingga di negeri itu ya kepala desanya, pejabat-pejabatnya, camatnya, bupati dan semuanya, caleg-calegnya itu membekali diri dengan nyuap. Kalau nggak mau money politik ya nggak bisa jadi.